Shalom, damai di hati. Senang sekali saya Anita bisa menyapa seluruh warga Gemim dan masyarakat dimanapun berada. Saat ini kita dalam bincang-bincang dari Pokja Kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim. Ini merupakan salah satu program dari Pokja Kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim, di mana kita sebagai warga Gemim dan seluruh masyarakat boleh menerima wawasan mengenai kesehatan. Dan saat ini narasumber kita adalah Dr. Victor Yosef, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Kita sapa saja narasumber kita. Apa kabar, dokter? Oh, baik. Ya, dan narasumber kita saat ini kesehariannya bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado, Rumah Sakit Umum Hermina, dan Rumah Sakit Bayangkara. Benar ya, Dok? Betul. Dan juga dokter merupakan salah satu anggota jemaat dari Gemim Bukit Karmel Batu Kota. Iya. Kebetulan di Komisi Kesehatan juga. Iya. Dan narasumber juga pernah menjabat sebagai pengurus kategorial remaja. Remaja ya zaman dulu. Iya, benar sekali. Ya, baiklah dokter, kita tidak akan berlama-lama lagi. Dan topik kita saat ini mengenai penyakit jantung pada laki-laki usia pertengahan. Ya, dok, apa saja gejala kira-kira untuk penyakit jantung? Ya, gejala yang paling umum tentu saja adalah nyeri dada ya. Nyeri dada yang ditandai dengan durasi yang panjang ya. Jadi tentu bukan nyeri yang cuma hilang timbul, yang cuma 5 menit atau sesaat ya, tetapi harus lama, minimal durasinya 20-30 menit. Kemudian disertai dengan mual, muntah ya, kadang bisa ada penjalaran sampai ke punggung, dan bisa pula sampai pingsan kadang-kadang ya. Sampai malah tidak sadar kalau sudah berat. Oh iya, kira-kira sejauh mana pada khususnya laki-laki sehingga bisa merasakan serangan jantung? Ya, jadi laki-laki itu beresiko ya. Kenapa? Karena berbeda dengan perempuan di usia subur, wanita itu punya kadar estrogen yang tinggi. Di mana kadar estrogen yang tinggi ini bersifat melindungi jantung karena dia membuka pembuluh darah. Sementara laki-laki punya tapi sangat sedikit, sangat rendah kadar ini, sehingga kita otomatis tidak begitu terlindungi dibandingkan Mbak Anita misalnya ya. Tapi Mbak Anita pun kalau misalnya sudah menopause, sudah sama dengan kita. Jadi semua pria di usia produktif kita sangat beresiko di usia manapun, berbeda dengan perempuan. Kira-kira usia produktif itu kisaran usia berapa? Mungkin di atas sampai 30 tahun. Makanya kalau sudah umur 40 tahun kita banyak menyarankan untuk check up. Oh iya. Dan dok, untuk penyakit jantung kita kan pasti ada memiliki berbagai macam spesifikasi ya. Betul. Kalau untuk laki-laki kira-kira penyakit jantung apa saja yang mungkin bisa dialami? Yang paling utama koroner ya, seperti yang baru saja kita bicarakan tadi. Termasuk juga beberapa diantaranya ada penyakit jantung katup juga, walaupun lebih banyak wanita ya. Kemudian penyakit jantung bawaan, bisa juga gangguan irama jantung dan penyakit pembuluh darah perifer. Oh iya, dok, kira-kira penyakit jantung yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup bisa dijelaskan? Koroner itu ya, jadi nah Sulawesi Utara ini termasuk tinggi. Kalau Riskesdas yang sebelum ini kita nomor 2 sesudah Sulawesi Tengah. Tapi kalau berbicara faktor resiko, hipertensi, diabetes, itu kita nomor 1 se-Indonesia. Riskesdas terbaru ya 2018. Jadi saya tidak tahu apakah ini prestasi atau, tapi sebenarnya ini menjadi satu lampu kuning bahwa kita harus hati-hati, apalagi para pria kaum bapa Sinode Gemim yang sangat kita banggakan ini ya. Dokter, memang benar kita dengar belakangan ini memang penyakit jantung sering kali kita temui seperti kematian mendadak itu disebabkan oleh serangan jantung. Dan bagaimana kira-kira cara kita mengetahui khususnya kepada laki-laki kalau dalam usia 40-an apakah jantung kita masih sehat? Ya, betul sekali. Jadi
banyak kader potensial pria kaum bapa Sinode Gemim ini yang sayangnya karena mungkin ketidaktahuan atau ketidakpedulian akhirnya meninggal di usia produktif pada saat karirnya sedang baik-baiknya ya. Ada beberapa yang kita kenal ya, yang sebenarnya sudah di puncak karirnya ya, sayangnya justru karena penyakit jantung akhirnya meninggal. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang baik ini saya selalu tidak dengan henti-hentinya menyerukan, karena kebetulan memang ini divisi kami ya, kalau di bagian jantung yaitu divisi pencegahan dan rehabilitasi, untuk kita peduli gitu dengan kesehatan kita. Kalau kita sudah punya faktor resiko seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, atau kegemukan ya, karena pria kaum bapa Sinode Gemim juga banyak yang makmur ya. Waduh, ini Bu Diakan ya, pasti tahu lah ya. Sayang sekali gitu kalau kemudian kita kena komplikasinya seperti jantung, ginjal, stroke, dan sebagainya. Jadi kita sudah mesti lebih peduli dan mulai memeriksakan diri ya. Bisa dengan check up yang rutin ya, dengan rekam jantung. Saya kira di puskesmas banyak sekali ya alat rekam jantung, ataupun di tempat-tempat check up swasta, termasuk di rumah sakit kita sendiri di poliklinik eksekutif. Iya, begitu ya dokter. Jadi di usia produktif atau di antara 40 tahun, kita sebagai laki-laki ataupun pria kaum bapa Sinode Gemim adalah baiknya kita aktif untuk memeriksakan diri kita. Betul. Agar supaya kita bisa mengontrol untuk penyakit jantung khususnya ya dok ya. Apalagi kalau kita merokok ya. Ini kebanyakan bapak-bapak ini merokok soalnya ya. Jadi itu udah harus lebih aware lagi ya. Oke. Baiklah, terima kasih ya dokter untuk bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih karena sudah memberikan wawasan, bahkan ilmu pengetahuan yang bisa kita dapat mengenai penyakit jantung khususnya kepada laki-laki. Betul, dan pria kaum bapa Gereja Masih Injil Eliminasi yang kita cintai. Iya benar. Baiklah, biarlah kita sebagai warga Gemim, bahkan pria kaum bapa yang ada di Sinode Gemim bisa memiliki atau mengambil manfaat di mana untuk penyakit jantung kita jaga baik-baik agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Saya Anita mohon pamit dan kita bertemu kepada seri podcast selanjutnya oleh Pokja Kesehatan Pria Kaum Bapa Sinode Gemim. Shalom, damai di hati. Terima kasih.